Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi pembahasan soal untuk persiapan PAS, UAS atau SAS Matematika kelas 4 SD semester 1 Kurikulum Merdeka. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani dan ini adalah video pembahasan soal PSAS Matematika SD kelas 4 Kurikulum Merdeka. Di video kali ini aku akan membahas 10 soal untuk persiapan PSAS Matematika SD kelas 4. Langsung saja untuk soal nomor 1. Hasil pengukuran 10 meter ditambah 6 desimeter sama dengan titik-titik sentimeter. Soal nomor 1 ini kita harus mengkonversi semua nih meter ke sentimeter, desimeter juga ke sentimeter, baru bisa mengerjakan soal nomor 1 ini. Langsung saja kita akan jawab soal nomor 1. Langkah pertama supaya memudahkan kita ingat untuk mengkonversi satuan meter sentimeter ini dengan membuat tangga dulu, tangga konversinya. Mulai dari kilometer, lalu ada hektometer, lalu ada juga dekameter, lalu ada juga meter, lalu ada desimeter, lalu ada sentimeter, dan terakhir ada milimeter. Kita kasih dulu nih di sini. Tandanya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini Kak Anjani akan sambil review sedikit ya materinya supaya adik-adik nggak lupa juga gitu. Nah, ini adalah tangga konversi untuk satuannya. Kebetulan di sini satuannya berupa meter gitu ya. Nah, kalau untuk tangga ini, cara mengkonversinya, kalau dia dari atas ke bawah, itu kita kali. Setiap turun tangga 1, berarti kali 10, gitu ya. Nih, kasih tanda di sini. Kalau turun, kita kali 10 setiap tangganya. Tapi terbalik, kalau nantinya ke atas, maksudnya gimana Kak kalau ke atas? Misal, dari meter jadi kilometer. Berarti kan dia naik tangganya ke atas. Maka nanti harus dibagi 10 setiap naik tangga atau naik satu tangganya. Gitu ya. Itu sekedar mengingatkan. Nah, sekarang di sini pertama kita harus rubah nih 10 meter. Meter yang mana di sini? Kalau berdiri di sini, meter harus ke sentimeter. Ini meter, sentimeter di sini. Berarti harus gimana? Turun ke bawah. Berapa tangga? 1, 2. Oh, 2 kali. Berarti tambahin nolnya. Jadi bukan 20 ya, tapi tambahin nolnya jadi 100. Karena kan satu tangga, satu nol tuh. Maksudnya itu kan kali 10. Tambahin lagi nolnya jadi 100. Jadi 10 meter ini kita kalikan 10 dikali 100 nanti jadi satuannya sentimeter. Tambah sama nih untuk yang desimeter juga. Desimeter di sini, sentimeter di bawah. Berarti dia turun satu kali, berarti kali 10. Berarti di sini 6 dikalikan 10 gitu ya. Nanti jadi sentimeter gitu. Sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, sekarang tinggal kita kalikan nih. 10 kali 100 tinggal nolnya aja tambahin. Nolnya di sana ada 3. Jadi 1000 cm. Ditambah yang ini dikalikan 6 kali 10 60 cm. Sekarang sudah sama sentimeter dan sentimeter.
tinggal ditambah 1000 tambah 60 jadi 1060 cm. Nah, untuk menjumlahkan juga hati-hati terjebak ya, karena di sini pilihannya juga menjebak. Hati-hati nih, pilih yang D juga nih, karena ada 1 sama 6, jadi langsung aja gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 1060 cm. Yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Oke, untuk teman-teman yang mau screenshot dulu juga boleh ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Tanda pertidaksamaan dari 0,24 dan 42% adalah. Untuk menjawab soal nomor 2, harus setara dulu. Di sini kan bentuknya desimal, di sini persen. Maka harus diubah ke dalam bentuk yang sama. Kita tulis dulu ya di sini. Ada 0,24, lalu ada 42%. Nah, supaya bisa dibandingkan, kita cari pendekatan nih, dirubah ke dalam bentuk yang sama. Ini tapi harus dirubah dulu bentuknya. 42% itu kan bisa jadi 42/100. Atau boleh juga, supaya lebih cepat, yang salah satu aja nih kita rubah. Oke, kita rubah saja ya, biar lebih cepat mengerjakannya. 42% ini kita rubah aja ke dalam bentuk desimal nih. Berarti 42 dibagi 100 dapat berapa? Dapat 0,42 gitu ya. Nah, sekarang sudah sama nih, sudah setara. Yang satu desimal, yang satu ini juga desimal. Nah, tinggal kita bandingkan 0,24 dengan 0,42. Caranya apa? Nolnya kita abaikan karena sama-sama punya 01. Sisa 24 sama 42. 24 sama 42 lebih besar mana? Lebih besar 42. Maka tandanya ke 0,42. Maka jawabannya yang mana nih? Iya, jawabannya adalah yang B. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Faktor dari 20 adalah. Nah, untuk mencari faktor, adik-adik harus cacah nih faktornya. Mulai dari ini angka, ini faktornya gitu ya. Dan ini hasilnya nih. Misalkan kita pakai angka 1, mulai dari angka 1 nih. Apakah bisa perkalian 20? Tentunya bisa kan? 1 kali 20. Berarti 1 bisa nih, gitu kan? Lalu angka 2 bisa tidak? Berarti 2 kali berapa nih? Kali 10. 3 bisa tidak? 3 tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 20. Lalu 4. 4 kali berapa? 4 kali 5. Nih, jadi ada ya. Nah, tadi kan sudah kelihatan ya bahwa angka 3 tidak ada. Nah, bisa kita menggunakan sistem eliminasi. Kita eliminasi jawaban. Yang ada angka 3-nya berarti pasti salah. Jangan dipilih. Itu ya. Nah, kita lanjut nih. Sekarang habis 4 angka berapa? Angka 5. 5 kali berapa? 5 kali 4. Nih. Nah, sebenarnya dari hasil ini juga bisa kita gunakan nih. Habis 5, 6. 6 nggak mungkin. Nggak ada perkalian 6, hasilnya 20. 7 juga tidak ada. 8 tidak ada, 9 tidak ada. Adanya berapa? Nih, di sini sudah ada bocorannya, ada 10. Habis 10 berapa? 20. Jadi di hasil-hasil ini kita bisa dapatkan faktor-faktornya. Jadi faktornya berapa aja dari sini gitu kan. Ada angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 10, dan angka 20. Gitu ya. Nih, yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Ada angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, 10, dan 20. Berarti jawaban nomor 3 adalah yang A.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Sasa mempunyai 48 kelereng biru dan 60 kelereng kuning. Jika Sasa ingin membagi kelerengnya ke dalam plastik dengan jumlah sama rata, jumlah plastik paling banyak yang bisa digunakan adalah sebanyak berapa? Ini ABC-nya ya, saya tulis ulang lagi nih, typo ini. Jadi fokus ke ininya aja. Oke, kita akan menjawab soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, kita harus mencari faktor dulu dari angka-angka karena di sini kelerengnya berbeda, ada biru sama kelereng kuning. Jadi kita harus cari faktor-faktornya terlebih dahulu dari bilangan 48 dan 60. Nah, pertama untuk 48. Di sini kita jawab, kita cari faktornya pakai pohon faktor. 48. Nih, sambil Kak Anjani ingatkan ya untuk teman-teman cara mencari pohon faktor. 48 itu kan bisa dibagi oleh 2. 48 dibagi 2 dapat berapa? Iya, dapat 24. Nah, sekarang 24 masih bisa dibagi 2? Bisa ya. Dapat berapa? Dapat 12. 12 bisa dibagi berapa lagi? Bisa bagi 2 tentunya. Dapat berapa? Dapat 6. 6 bisa dibagi berapa? 6 bisa dibagi 2 lagi ya. Nah, ini kita coba lebih kecil lagi biar muat nih. Nah, di sini 48 tadi dibagi 2 dapat 24, 24 bagi 2 dapat 12, 12 kita bagi 2 lagi dapat 6, 6 masih kita bisa bagi 2 ya. Dapat berapa? Dapat 3. Nah, habis 3 ini nggak bisa dibagi lagi, udah nih habis. Yang mana faktor-faktornya? Yang ini. Nih, sama yang ini. Jadi 48 itu dia punya faktor berapa saja? 2 dikali 2 kali 2, 2-nya ada berapa? Iya, ada 4. Dikali 3. Kita sederhanakan, 2-nya ada berapa? Ada 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, terus lakukan hal yang sama untuk yang 60 juga. Nih, 60 berarti dia punya pohon faktor juga. Nah, kita tulis di sini aja 60. Kita bagi 2. 60 dibagi 2 dapat 30. 30 masih bisa kita bagi 2, dapat 15. 15 bisa dibagi 2 enggak? Enggak. Kita baginya 3. Dapat berapa? Dapat 5. Habis 5 udah ya. Nih, ini faktor-faktornya untuk si 60. Berarti dapat berapa tuh? 2 kali 2 kali 3 kali 5. Habis ini kita akan cari apa? EPB-nya. EPB, yaitu faktor persatuan terbesar. Tapi yang dicari yang kecil. Kecil apa pangkatnya? Oh iya, ini lupa nih. Ini bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Nah, sekarang yang dari 48 itu dapat tadi 2 pangkat 4 kali 3. Yang dari 60 dapat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Faktor persatuan terbesar. Tapi kita akan cari pangkat yang terkecil, kebalikannya gitu. Yang sama yang kita cari untuk EPB ya. Nih, ada 2 sama 2. Lalu ada 3, kalau 3 sama ya nih. 5 nggak boleh diambil karena tidak ada yang sama gitu. Hanya ada 1. Berarti dari sini kita ambil apa nih? Yang terkecil pangkatnya itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi jawabannya adalah yang D, 12 plastik. Jadi kalau Sasa
punya 48 kelereng biru dan 60 kelereng kuning supaya nanti rata pembagiannya, maka harus buat 12 plastik. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, jarak antara rumah Pidia dengan sekolah adalah 2 km. Jarak ini sama dengan, nah kita lihat pilihan jawabannya, dia dirubah ke dalam bentuk meter. Cara menjawabnya sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Kita lihat ke tangganya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter gitu ya. Nih, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Kita gunakan sampai meter saja karena di soal juga sampai meter. Nah, ada berapa tangga turunnya? Kita lihat nih. Dari kilometer 1, 2, 3. Berarti 3 kali. Kalau 3 kali, berarti kali berapa? 1, 2, 3. Jadi kali 1000. Nah, berarti 2 km ke meter. Nanti nolnya ada 3. Tapi di sini kan 2 ya, berarti kita kalikan saja. 2 dikali 1000. Berapa? Dapat 2000 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Bila 5.585 dibulatkan ke ribuan, ingat ya nih, ribuan, maka jadi berapa? Kalau ribuan, yang dilihat adalah ratusannya. Kalau ribuan, yang dilihat adalah ratusan. Nah, dari 5, 8, 5. Yang ini adalah ribuan, yang ini adalah ratusannya. Berarti yang kita lihat adalah angka 5 ini. Terus kita harus tahu aturannya. Bahwa jika angka ratusan itu, nih ketentuannya ya, kalau kurang dari 500 maka kita bulatkan ke angka bawah. Gitu. Kalau jadi 0 gitu, yang tadinya misalkan ini kurang dari 500, misalkan 490 atau 400 nih, berarti kita bulatkan jadi yang tadinya 3000, aku kasih contoh ya, kalau 3450 misal, kan ini angka 4 nih, kurang dari 5 ya, kurang dari 500, berarti jadi buatin 0 semuanya, jadi 3400. Nah, tapi kalau dia lebih dari 500 atau lebih dari angka 5 atau sama dengan gitu ya, lebih dari atau sama dengan 500, maka dia bulatkannya ke atas. Jadi kalau misalkan dia 3500, berarti karena dia lebih dari atau sama dengan 5, maka buatlah jadi 4000 pembulatannya. Gitu. Jadi yang dibulatin tuh yang ini nih, dari 3 ke 4. Nah, di sini kan kebetulan 5 ya, lebih dari atau sama dengan 500. Sehingga kita bulatkan ke atas, naik satu langkah dari 5 berarti jadi angka 6. Jadi 6 berapa? 6000. Maka jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. 125 kali 8 kali 67 paling mudah diselesaikan menggunakan properti. Nah, 125 kali 8 kali 67 ini lebih mudah diselesaikan seperti ini kan. 125 dikalikan dulu 8, baru nanti dikali 67. Karena kan 125 kali 8 dapat 1000. 1000 kali 67 tinggal tambahin nolnya, 67.000. Nah, berarti yang mudah diselesaikan itu bisa menggunakan cara ini. Nah, cara ini tuh apa, teman-teman? Yang tadinya dia 3 seperti ini, lalu kita buat kurung, kita kelompokkan dulu, baru kita kali di akhir 67. Nah, ini namanya adalah sifat
asosiatif, teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Kalau ini komunikatif ya, bukan komutatif. Kalau distributif berarti disebar-sebarkan. Ini komutatif, hanya ditukar-tukar. Kalau ditukar-tukar ya nggak, tetap aja pakai cara yang lama gitu ya. Nih, karena yang ditanyakannya yang paling mudah, maka kita gunakan sifat asosiatif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Di sini soalnya kita membulatkan ke dikit puluhan. Kalau puluhan, maka yang dilihat adalah satuan gitu. Nah, ditanyakan yang salah. Berarti kalau yang salah harus cek langsung satu-satu. 45 dibulatkan jadi 50. Kita lihat karena dia 5 gitu ya. Maka kita bulatkan ke atas. Tambah 1 dari 4 jadi 50. Ini benar. Yang B, 34. Ini 4 nih. Kalau 4 kan dia kurang dari 5. Berarti nggak boleh dibulatkan ke atas. Harus dibuat 0. Ini malah dibulatkan ke atas ke angka 4. Harusnya kalau 34, karena dia 4, maka dibulatkannya jadi 30. Jadi 4-nya jadi rubah jadi 0. Gitu ya. Nah, berarti udah ketemu nih. Yang salah adalah yang pilihan B. Yang 56 kita cek deh. Yang C 56. 6 itu lebih dari 5. Sehingga dibulatkan ke atas jadi 60. 79, 9 juga lebih dari 5. Kita bulatkan ke angka atas jadi 80. Betul ya? Jadi yang salah hanya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Taksiran rendah ke ribuan terdekat dari 2645 ditambah 3390. Karena taksirannya rendah, maka nanti sistemnya bulat jadi 0. Terus di sini yang mau dibulatkan adalah ribuan terdekat. Kalau ribuan berarti fokus ke ratusannya saja. Nih, 2645, 6 ini lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5. Berarti kita bulatkan yang tadinya 2000 jadi 3000. Ditambah yang 3 ini. 3 ini kan kurang dari 5. Sehingga buat semuanya jadi 0. Jadi yang tadinya 3.390, 390-nya semua buat jadi 0. Nah, 3.000 tambah 3.000 berapa? Iya, 6.000. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir di video pembahasan PASAS Matematika SD kelas 4 Kurikulum Merdeka untuk semester 1 di video kali ini, soal nomor 10. KPK dari 15 dan 12 adalah, ingat untuk mencari KPK, KPK apa sih? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga, tapi nanti kebalikannya. Yang diambil adalah pangkat terbesar. Pangkat terbesar dari apa? Faktor si 15 dan 12. Berarti kita harus cari dulu faktor 15 dan 12-nya. Kita menggunakan lagi tadi pohon faktor. Kita cari untuk 15 pohon faktornya. 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bisa dibagi berapa? 3. 3 dikali berapa? Dikali 5. Berarti udah dapat ya. 15 itu faktornya 3 kali 5. Sekarang satu lagi berapa? 12. Kita cari 12 tuh. 12 faktor-faktornya berapa? 12 bisa dibagi 2, bisa. Dapat berapa? Dapat 6. 6 masih bisa dibagi 2, bisa. Dapat berapa? 3. Habis ini selesai ya. Berarti dapat berapa? 2 kali 2 kali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 2-nya ini ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, faktor 15 itu adalah 3 kali 5.
Lalu faktor 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Untuk mengambil KPK, faktor-faktornya, lihat pertama yang sama. Yang sama mana? 3 sama 3. Berarti ini hanya diambil salah satu saja. Gitu. Berarti yang samanya adalah 3, sisanya yang tidak sama kita masukkan. Ada berapa? 2 pangkat 2 dan 5. Kita kalikan. Kali 2 pangkat 2 kali 5. Tuh. Berarti dapat berapa? 3 kali 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5. Cara mudahnya gimana? Kita kalikan dulu yang paling mudah. 4 kali 5, 20 kali 3. Jadi dapat 60. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C ya. Oke, itu dia. Di pembahasan video kali ini, Kak Anjani sudah bahas ada 10 soal latihan untuk PSAS Matematika SD kelas 4 Kurikulum Merdeka untuk semester 1. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan itu dia di video kali ini. Thank you udah nonton. Dadah!